akan ada di antara kita yang hadir di sini yang punya impian tapi sulit untuk diraih. Akan ada di antara kita yang hadir di sini yang memiliki masalah yang berat untuk terpecahkan. Berat karena terjerat, sulit karena terhimpit, mustahil karena penuh dengan keterbatasan. Saya pribadi di usia yang hari ini baru menginjak 25 tahun, mengalami setidaknya episode kehidupan yang penuh dengan kemustahilan. Ada 3. Pertama, ketika saya harus mengalami situasi, kondisi ditipu oleh partner saya sendiri dan menanggung kerugian hampir 8 miliar 18 hari pasca nikah. Bisa Anda bayangkan pasangan Anda sendiri yang Anda nikahi, yang dicita-citakan ingin hidup bahagia, justru malah jatuh, dicaci maki, dipojokkan, diancam penjara, diancam dibakar rumahnya dan segala macam. Itulah yang saya rasakan ketika itu. Episode kehidupan kedua adalah ketika saya harus terdampar lumpuh 3 bulan di rumah sakit, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa, tidur di ranjang, kencing di ranjang, bahkan mohon maaf pup pun di ranjang, tidak bisa bergerak. Bahkan untuk memberikan kode kepada suster ataupun dokter hanya sekedar kepanasan karena ruangan AC-nya kurang dingin, itu sulit. Itulah episode kehidupan kedua saya, gimana harus terdampar dan terbaring lumpuh. Dan episode kehidupan ketiga adalah ketika dokter membiarkan saya pulang dan memvonis bahwa Pak Dewa harus istirahat minimal 1-2 tahun untuk bisa kembali berbicara, untuk bisa kembali bergerak, untuk bisa kembali berjalan dan melakukan aktivitas lainnya seperti orang sehat pada umumnya. Tapi hari ini Allah menunjukkan sebuah keajaiban, bagaimana Allah memberikan saya kekuatan dengan doa kawan-kawan semua, tanpa harus menunggu 1 tahun, bahkan 2 tahun, dalam hanya 5 bulan, saya bisa berbicara dengan lancar, saya bisa berdiri, saya bisa berjalan, bahkan saya sekarang bisa berdiri di hadapan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf karena saya tidak bisa memberikan materi dalam kondisi berdiri. Seperti halnya beberapa tahun yang lalu, seperti halnya ketika saya ngisi seminar, biasanya saya melakukannya dalam kondisi berdiri. Tapi karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, kemungkinan saya duduk, nggak apa-apa ya? Apa? Oke. Hadirnya saya di sini bukan untuk memberikan ilmu, wawasan ataupun pengetahuan yang berharga buat kawan-kawan sekalian. Mungkin Anda sudah belajar tadi banyak dari Mas Otto Sugiharto, ya. Anda juga sudah belajar dari Coach Fahmi. Beliau berdua orang yang luar biasa, inspirasi saya juga. Ya, saya di sini hanya sekedar ingin berbagi cerita, ya, tentang memang yang saya alami selama ini. Ketika waktu itu Mas Randy ngontak saya, Kang Randy ngontak saya, dan benar kata Kang Randy, ketika saya dikontak, kondisi saya ketika itu belum bisa ngapa-ngapain, ngomong juga belum bisa, jalan juga belum bisa, jangankan jalan, berdiri juga belum bisa, bahkan duduk gini sakit. Tapi saya bilang ketika beliau, wah aku kasih panggung tanggal 4 Maret, saya bilang ya insya Allah bisa, saya bilang. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa hadir di hadapan kawan sekalian. Ketika bulan Januari kemarin, jujur saya belum menyiapkan materi apapun untuk isi sharing ini hari ini. Saya tanya Kang Randy, Kang apa materi saya? Biasa Anda tahu lah ya, kalau Anda ngikutin grup saya di grup Facebook Jago Jualan, yang saya sampaikan adalah tentang jualan, tentang copywriting, marketing dan lain-lain. Karena itulah ekspektasi saya, gitu ya. Tapi untuk hari ini kata beliau, bicaralah dari batinmu, gitu ya.
terus ceritakanlah apa yang kamu sampaikan. Dan beliau memberikan masukan bicara tentang episode melawan kemustahilan. Ya, saya pikir yaudahlah, gak apa-apa. Saya bukan ustadz, saya bukan seorang motivator, saya bukan orang inspirator. Saya hanya memang pengusaha yang berprofesi sebagai sampingan sebagai internet marketer. Tapi ya kalau disampaikan suruh bercerita tentang kehidupan, insya Allah saya sanggup. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kawan-kawan sekalian, tadi di 2 guru pertama mereka telah menceritakan bagaimana kisah hijrahnya dari dunia kegelapan ke terang benderang suatu hari. Coach Fahmi juga menceritakan bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang luar biasa dalam perusahaan kita gitu. Nah, hari ini bagi Anda yang saat ini mungkin mengalami sebuah problematika kehidupan, entah itu rumah tangga yang rentan akan perceraian, ya, entah itu mungkin bisnis yang omsetnya terus anjlok gitu ya, atau mungkin karyawan yang susah diatur, atau mungkin hubungan rumah tangga dengan orang tua yang kurang harmonis. Saya ingin cerita tentang bagaimana saya melalui episode kehidupan saya dari yang episode 1 tadi sampai ketiga sampai hari ini. Oke. Saya menamakan materi hari ini dengan sebutan melawan kemustahilan. Slide-nya boleh ditampilkan. Di sana kawan-kawan bisa saksikan bagaimana selama, ya mungkin saya yakin lah, saya yakin di antara kawan-kawan yang hadir ada lebih banyak ceritanya itu lebih ekstrim, lebih dramatis, lebih menyedihkan dibandingkan saya. Saya yakin banget. Cuman ketika dikasih panggung untuk bercerita ya apa salahnya. Nah, kawan-kawan sekalian, jujur ya, saya mau bersama Kang Randy sejak tahun 2012 kalau nggak salah, 2011 lah kalau nggak salah. Ya, ketika itu saya kontak beliau pertama kali adalah pas bangkrut. Ya. Itulah pas bangkrut saya ngontak gitu. Waktu itu saya ketemu dengan beliau pada saat training di Bogor, ya. Ngobrol-ngobrol, nggak terlalu akrab. Pas saya bangkrut, akhirnya saya kontak beliau dengan cerita yang tadi Kang Randy sampaikan. Dan di situ saya jatuh, ya. Saya bingung bagaimana harus bangkitnya seperti apa dalam kondisi yang baru saja nikah gitu. Nah, Anda lihat bahwa di sana melawan kemustahilan, menguji keimanan, menyebut keajaiban. Coba saya tanya, tolong jawab dengan jujur brutal ya. Dengan gak ada yang lihat Anda kok ya. Jawab dengan jujur brutal pertanyaan saya. Siapa di antara kawan-kawan yang saat ini hadir yang merasa punya masalah tapi kok nggak selesai yang katanya? Yang merasa punya masalah kok nggak selesai? Yang punya impian kok kayaknya nggak, sulit banget tercapai yang katanya? Yang nggak angkat tangan katanya? Nah, harus ngetes gitu ya. Oke. Memang ya, saya tahu perasaan Anda ketika Anda punya mimpi yang lebih besar, omset 1 miliar, 10 miliar, 1 triliun gitu kan. Orderan sehari sekian bungkus, sekian eksemplar, sekian piece, tapi nggak pernah tercapai. Kata motivator, kita harus bermimpi besar gitu kan. Ketika kita bermimpi besar, kenyataannya tidak pernah tercapai gitu kan. Saya pernah merasakan kondisi seperti itu. Atau ketika Anda memiliki masalah yang rasanya kok kayaknya nggak ada jalan keluarnya gitu. Susah banget nih keluarnya, gimana nih? Kayaknya karyawan tiap kali datang bulan depan keluar gitu kan. Atau misalkan ketika omset udah ikutin training dimanapun, ikut seminar, ikut baca buku kok gak naik-naik. Atau rumah tangga yang cekcok terus gitu kan. Saya juga pernah merasakan itu ya. Bahkan sebelum menikah, saya hampir gak jadi nikah gitu ya. Sekali lagi, sebelum menikah, seminggu sebelum menikah, seminggu sebelum menikah saya hampir gak jadi menikah karena beberapa hal. Dan setelah menikah malah jadi musibah gitu ya. Ini kayaknya kok gini banget sih gitu. Dan saya banyak kejadian yang memang rasanya kok kayaknya Allah nggak adil gitu, nggak adil gitu ya. Kok kayaknya apa salah saya gitu. Dan akhirnya saya menemukan sebuah formula, dan formulanya itu justru sangat dekat sekali gitu ya. Yaitu dari guru saya sendiri, Kang Randy Saputra. Tepuk tangan untuk Kang Randy Saputra ya. Nah, Anda bisa perhatikan, orang-orang yang saat ini putus asa, kebanyakan mereka sebenarnya bukan salah di teknis, ya, bukan salah di strateginya, bukan salah di langkah ataupun actionnya. Yang salah pada mereka adalah dari segi keimanannya, betul? Ya, setuju ya? Bayangkan teman-teman sekalian, ketika saya bertemu dengan guru saya ketika itu, dan dia cerita, kondisi terpuruk kita adalah kondisi ketika kita tidak punya apa-apa. Dan kondisi ketika kita tidak punya apa-apa, disitulah keimanan diuji. Ya, sekali lagi,
ketika kita tidak punya apa-apa, disitulah keimanan diuji. Anda sekarang tidak punya uang, Anda sekarang keluarga hampir pisah gitu kan. Anda sekarang karyawan masih dikit, pelanggan masih dikit dan segala macam. Uang nggak ada misalkan, atau uang masih punya lah ya katakan, masih bisa bergerak kalau masih punya segalanya. Tapi ketika kondisi Anda tidak punya apa-apa lagi, ya uang udah nggak ada, ya teman udah nggak ada, kepercayaan udah nggak ada, dan orang-orang yang terdekat sudah menjauh, disitulah keimanan kita diuji. Apakah kita ingin mengutuk Allah dalam artian kenapa saya? Kata Allah bisa aja kan, kenapa enggak gitu ya. Ya kan? Atau kita justru malah semakin yakin dengan keajaiban yang akan Allah hadirkan. Di situ saya mulai berpikir, oke lah, saya yakin Allah punya maksud. Saya hadapi itu kejadian semuanya dan saya akhirnya mengerti kalimat ini ya, bahwa kata mustahil hanya ada pada orang yang tidak percaya dengan kebesaran Tuhan. Ya. Tadi mungkin Anda merasa kok kayaknya mudah banget ya Mas Sabtuari melunasi hutangnya yang bermiliar-miliar itu dalam waktu cepat. Gitu kan. Kok kayaknya mudah banget ya Coach Fahmi membangun perusahaan di mana-mana, ratusan cabang, bahkan kos-kosan juga banyak. Kok gampang banget? Kok kayaknya aku sulit gitu. Pernah ngerasain kayak gitu gak? Pernah kan? Nah itulah keadaan ketika kita ya tidak ada keimanan di situ. Ketika kita punya keimanan, yakin dengan kebesaran Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Mengayakan, kaya dan mengayakan, nggak ada yang mustahil di dunia ini, benar nggak? Itulah yang terjadi, ya. Dan saya di sini semakin diyakinkan ketika menemukan banyak hikmah kehidupan yang disampaikan oleh guru kita semua, Kang Randy Saputra, ya. Jadi sebenarnya ini alasan saya malas buat materi sebenarnya. Ya. Jadi saya bilang, Kang Randy, Kang, aku minjem materimu ya. Dia bilang, yang mana Pak? Ya, yang mana aja? Yang ini. Saya bilang, oh yaudah nggak apa-apa, silakan aja sampaikan. Akhirnya saya memang ya materi ini yang memang mengubah paradigma dan mindset saya. Ya, Anda mungkin merasakan bagaimana seorang member SBDKK ketika Kang Randy ngomong, energinya luar biasa terpancar, bener ya? Anda mungkin merasakan ketika Kang Randy berdiri di sini ngomong, energinya nyetrum ibaratnya ya, bener ya? Saya berbeda dengan Kang Randy, saya tidak bisa menyetrum Anda dengan sebuah storytelling yang memang membuat Anda menangis ataupun membuat Anda tergerak, saya tidak bisa seperti itu. Tapi saya ingin menyampaikan tentang apa saja yang sekiranya saya lakukan selama episode melawan kemustahilan ini. Boleh? Boleh? Mau tahu? Boleh. Yang mau angkat tangan? Tepuk tangan yang paling untuk Anda semua. Oke, yang pertama adalah tentang hikmah dari kisah Safa Marwah. Ya, saya rasa kawan-kawan sudah paham, udah ngolotok berarti bagaimana seorang Siti Hajar ya ketika itu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan persediaan pangannya habis gitu kan. Hingga pada akhirnya dia butuh air, Siti Hajar lari-lari, Safa Marwah bolak-balik sampai berapa kali? 7 ya, sampai 7 kali. Dan akhirnya muncratnya di mana? Di kaki Ismail, benar ya? Itulah air Zam-Zam. Inilah kisah Safa Marwah. Cuma saya nggak akan ceritakan itu lagi, karena Anda sudah semuanya tahu. Tapi saya akan ceritakan bagaimana episode ini, kehidupan saya lalui dengan kisah ini gitu ya. Oke, kembali lagi. Tahun 2012, pasca nikah 18 hari saya bangkrut ya. Dan di situ ibaratnya celah perpisahan tuh banyak, gede banget ya. Dalam artian keluarga saya banyak menyalahkan istri saya. Ini gara-gara istrimu, segala macam ya. Ini gara-gara dia, segala macam. Bahkan hampir kita pisah gitu kan. Tapi untungnya istri saya selalu membersami saya sampai sekarang ya. Dan di saat itu saya berpikir apa yang harus saya lakukan agar masalah saya ketika itu adalah bisa membayar kerugian nyampe 8M. Sekali lagi kerugian, bukan hutang ya. Saya ini duit orang lain. Beda ceritanya ketika kita sekarang hutang duitnya jelas gitu ya. Kan rata-rata kayak cerita Mas Sabtuari tadi, dia hutang kemana gitu ya, di bank atau misalkan di orang, jelas ada fisiknya, ada rumah, ada mobil, ada yang lain-lain, bener ya. Kalau saya nggak ada fisiknya, hutang 8M nggak jadi apa-apa ya, karena duitnya nggak ada, orang lain kok gitu. Tapi saya dengan pasrah, dengan ridho gitu ya, oke lah, utang ini saya tanggung, saya akan kembalikan secepat mungkin semampu saya bilang. Dan situ saya mulai berpikir apa yang saya lakukan. Ketika dapat kisah Safa Marwah dari Kang Randy, saya mikir, apa yang bisa saya lakuin?
Siti Hajar ketika itu lari, muncratnya di mana gitu kan. Ya udahlah, ketika itu akhirnya saya berpikir udahlah, saya gerak aja, yang penting gerak. Apa yang saya lakukan? Saya jualan ceker, jualan makanan ceker gitu ya, ceker pedes gitu ya. Bisa Anda bayangkan jualan ceker harganya 10.000 kawan-kawan sekalian. Harganya 10.000 rupiah, HPP-nya kurang lebih 5.000 ya, 4.000-an kalau saya 5.000 lah. Jadi profitnya berapa? Gross profitnya berapa? 5.000 ya, gross profit 5.000. Kira-kira mungkin nggak nyampe angka 8M, mungkin nggak? Nggak mungkin, bener nggak? Sekarang pakai logika tuh, duitnya dari mana gitu kan? Aduh, nggak mungkin kayaknya. Tapi dengan kisah Safa Marwah, saya dengan penuh keimanan, saya bertemu partner saya, Mas Mirza, ya di sini juga Mas Mirza hadir. Mas, ayo bareng-bareng kita bisnis bareng untuk jualan ceker, saya bilang. Kita jualan ceker berhari-hari, bahkan ketika itu usia kandungan istri saya sudah hampir 6 bulan, udah kondisi gendut gitu ya. Masih masak pagi-pagi. Tiap pagi, tiap subuh, udah pada subuh pulang dari masjid, dia masak, kami ke pasar, udah dari pasar ke masjid, siangnya kita nganter sama Mas Mirza. Naik motor butut ketika itu, keliling-keliling Bandung. Sampai suatu ketika saya ingat ada seorang konsumen ya, yang kita tuh nganter, kalau mungkin dari orang Bandung tahu ya, kita nganter dari Geger Kalong ke Cibiru. Seberapa jauh itu? Jauh ya? Geger Kalong ke Cibiru. Hanya untuk mengantarkan satu pesanan. Profitnya berapa? 5.000. Ya, saya nganter set, oke, saya lumayan dapat offset 10.000 ya. Terus dari situ saya lanjutin nganter ke Cimahi. Cibiru ke Cimahi yang Soekarno-Hatta, nganter lagi jauh. 2 pesanan, offset 20.000. Dan yang paling kesel ada satu porsi yang kita lupa sampaikan ke orang yang daerah Buah Batu. Ini mungkin hanya tahu orang Bandung ya. Dari Cimahi saya ke Buah Batu. Dengan Mas Mirza saya nyetir karena saya yang memang bisa tahu daerah. Mas Mirza dari belakang megang pesanan-pesanan di belakang ya. Kita jalan ke daerah Buah Batu, pas nyampe ke rumahnya nyari. Dulu gak segampang sekarang ada Wazi ataupun Google ya. Dulu tuh pusing, kita bawa peta. So, gitu kan. Di mana ini? Wah, udah pusing, nanya-nanya, nyasar-nyasar. Pas udah nyampe, Kang, gak jadi Kang, kelamaan udah dingin katanya. Allah ya, udah lama jauh-jauh kemana-mana pas nyampe sana. Kang, Mbak ini pesannya enggak jadi, enggak mau bayar, kelamaan sih saya tunggu dari jam 4, kenapa baru nyampe setengah 6 katanya. Ya, demi satu pesanan. Dan saya bilang, udahlah Mas, gak apa-apa, yuk balik lagi. Malam-malam saya nyampe ke rumah saya di Geger Kalong. Ketika itu harus mengantar pesanan lagi, malam-malam ada yang pesan. Ini Mas dekat daerah Sukajadi. Yaudah kita jalan aja, kayaknya nanti juga jam 7 nyampe. Kita jalan, udah pada maghrib, hujan gede, hujan-hujanan ya. Dan tanpa jas hujan ya, karena memang gak ada uang untuk beli jas hujan. Akhirnya kita hujan-hujanan ngantar ke daerah sana. Pas ngantar ke daerah sana, ternyata memang alamatnya susah gitu kan. Sampai hanya untuk mengantar satu pesanan, kita butuh waktu 2 jam. Sekali lagi hanya mengantar satu pesanan dengan profit 5.000 rupiah, kita butuh waktu 2 jam. Dalam sehari kita terjual mungkin kurang lebih 5-10 piece. Berapa omset saya? Kalau 10 berapa? 100.000, bener gak? 10.000 dikali 100.000. Kalau ngitung 100.000, 8M dibagi 100.000 berapa tahun? Sampai kiamat, bener gak? Bener gak? Iya, gak masuk akal. Gak masuk akal sampai kita tuh di rumah ya, istri saya luar biasa dari segi manajemen keuangannya. Ngaturin tuh pakai Rockstone yang Melvin itu. Wah, ini gimana uang? Waduh. Ini kok uang 500 gak ada hilang. Wah, ini gak boleh hilang ini. Wah, luar biasa. Tapi dengan di situ teman-teman sekalian, saya yakin dengan bergerak hal kecil saja, itu mungkin duitnya bukan di sini gitu. Ngerti maksud saya? Tapi tugas kita yang punya masalah adalah terus bergerak. Jangan diam doang. Ya. Saya kalau pas waktu itu belum bergerak, kalau saya diam gitu ya. HP itu gemeter, susahnya, perasaan itu beda gitu. Kan beda ya kalau ketika kita sekarang gak ada masalah, HP gemeter kemungkinan teman, atau mungkin customer, bener ya. Sekarang tuh kalau misalkan HP, investor. Pas ngechat, assalamualaikum udah deg-degan. Ngerti maksud saya? Bagi Anda yang mungkin punya utang, ditagih mungkin kayak gitu kan. Assalamualaikum namanya udah kelihatan nih, ditagih ini kayaknya, bener gak? Padahal assalamualaikum loh, padahal kita jawab waalaikumsalam, bener gak? Ini enggak, beda, perasaannya beda. Terus pas cuma nulis bismillah, kita update status niatnya pengen social proof kawan-kawan sekalian. Alhamdulillah ceker kita lari segala macam. Ada yang komen, alhamdulillah investor yang komen. Wah kode, ngerti maksud saya?
Kode kan, aduh, wis kena. Makanya semenjak itu lihat, siapa yang di sini aktif ngikutin Facebook saya sejak tahun 2012, angkat tangan. Angkat tangan? Gak akan ada, 1 orang 2 orang, gak akan ada. Karena saya baru aktif di Facebook 2014. Kenapa kira-kira? 2014 saya sunyi teman-teman, gak ada aktif Facebook-Facebookan. Facebook buat satu sedikit komen, wow taki, oh burit balikin, gak kuat mental. Beneran, makanya saya aktifnya di Twitter, bener gak? Twitter gimana kalau ada yang komen? Ya kalau gak dibalas gak akan kelihatan, bener gak? Kalau di Facebook, tagih semua. 600 orang kan sekalian, semua investor saya waktu itu. Bayangkan kalau satu bos status, social proof tujuannya gitu ya, comfort selling gitu ya. Wah rame update status, tagihan semua, jelek nama baik kita. Makanya saya gak aktif. Tapi ketika itu kawan-kawan sekalian dengan hikmah sofa marwah, yang penting bergerak, yang penting apa? Bergerak, action aja. Jangan, nanti kan kayaknya mustahil, gak mungkin saya sekarang utang 1M, kayaknya cuma jualan coklat, jualan pisang, gak mungkin. Nah itulah, gak mungkin itu yang kita menghambat untuk bergerak gitu. Maka sekarang gerak aja dulu, ya, gerak aja dulu. Kan kayaknya gak kelihatan ya, gerak aja dulu lah, action aja. Ya. Karena nanti jalan keluar, pasti datang di tengah jalan. Ya, jadi hikmahnya sofa marwah kan kawan sekalian dalam kisah dan episode kehidupan yang mungkin sering kita lalui adalah ini. Apa? Yang pertama apa? Terus bergerak. Ya. Ketika saya diam, wah udah susah. Ada yang tahu doa yang sering kita panjatkan ketika kita punya utang banyak apa? Selain yang doa yang disampaikan sama Mas Satori apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal wa a'udzubika minal jubri wal wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Apa semua punya utang semua berarti. Coba Anda artikan kawan-kawan sekalian. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ham itu bingung, hazan itu sedih. Azil tak berdaya gitu kan. Kasal, malas, bener gak? Pengecut, itu ditelepon gak diangkat gitu kan. Terus bakhil, mau sedekah gak bisa gitu kan. Itulah kondisi orang yang punya utang banyak. Dalam doa itu tergambarkan sangat jelas. Maka ketika kita diam gak bergerak, itu yang terjadi kawan-kawan sekalian. Diam, aduh sudah pengecut ngangkat, susah. Saya punya tetangga di rumah mertua saya di Sumedang yang utangnya tuh gak seberapa dibandingkan dengan saya ketika itu. Gak nyampe 50 juta. Tapi dia gak bisa keluar rumah, gak berani sholat jamaah di masjid, diam di kamar. Saking terkungkungnya dengan kondisi utang tersebut gitu. Ya, cuman gak nyampe 50 juta kawan-kawan sekalian. Tapi dia diam di rumah, ya kayak gitu terjadi. Maka saya lakukan ketika itu gak mau diam di rumah. Saya jalan aja. Saya pernah jalan dari Geger Kalong itu sampai ke bawah, daerah KFC bawah tuh ya kalau misalkan kalian tahu. Itu jalan berkilo-kilo. Yang penting saya gak di rumah gitu. Kalau saya di rumah makin mampus nih gue gitu. Pasti saya energinya negatif. Saya keluar, saya pernah di dompet cuma Rp7.000, mikir aja di masjid tuh. Ya Allah ini anak orang gimana sih saya gitu. Ini orang ini gimana gitu kan, makan juga gimana. Ya udahlah saya alhamdulillah ketika itu mindset bisnis saya udah benar ya. Saya nggak pernah melakukan yang namanya pinjaman untuk nutupin utang. Jadi ketika itu mikirnya saya harus jualan. Jualan apapun aja. Apapun yang bisa dijual. Nah ketika itu terpikirkan adalah jualan makanan. Karena yang bisa dilakukan oleh istri saya adalah masak. Ya udah saya jualan makanan aja. Itu sofa marwah. Ya, yang pertama adalah terus bergerak. Yang kedua actionnya sederhana aja, jangan ajaib-ajaib lah. Ya. Sekarang misalkan pengen hadirin seminar baru apa? Yang sederhana dulu. 100 orang dulu lah. Boleh tepuk tangan. Yang sederhana aja actionnya. Ya. Apalagi yang sederhana, nge-tweet, buat status Facebook. Alah sotoy, buat Facebook edukasi segala macam. Pasti kalau niatnya negatif pasti gitu komentarnya. Tapi coba niatnya kita positif. Semoga dengan adanya tweet sederhana ini yang sekian karakter, ada orang tergerakkan hatinya, berubah pemikirannya kan lumayan. Action sederhana aja. Itu yang saya lakukan kawan-kawan sekalian. Yang pertama, sofa marwah. Yang kedua, episode kehidupan yang saya lalui bisa juga Anda lakukan, yaitu ketika saya mendengar kisah tentang ini dari Kang Randy juga. Ya, sekali lagi ini semua materi Kang Randy loh. Yang kedua adalah tongkat Musa kawan-kawan sekalian. Kisah sederhananya adalah ketika waktu itu Nabi Musa dikejar oleh pasukannya Firaun dan teman-temannya gitu ya. Ketika dihadapkan dengan laut yang dia bingung mau kemana lagi kan. Apa yang dilakukan? Tongkatnya dipukulin tanpa banyak protes, tanpa banyak segala bertanya, jebret langsung terbelah jalan. Maka Randy sering sampaikan bahwa solusi itu dekat. Solusi itu apa?
Sulawesi itu dekat. Nah setelah dapat ilmu ini kawan-kawan sekalian saya mikir, apa ya tongkat Musa saya gitu. Saya mikir ya, apa tongkat Musa saya? Mikir. Sampai suatu ketika saya alhamdulillah bersyukur banget bersamai oleh orang-orang yang luar biasa positif ketika itu. Saya punya mastermind di Bandung. Ya, mastermind di Bandung, mastermind itu kelompok kecil orang-orang positif di dalamnya. Ketika itu anggotanya adalah saya, Kang Reddy Saputra, Mas Mirza, Mas Surya, si Pak siapa satu lagi saya lupa namanya, dan yang terakhir adalah Kang Nugi. Nah kebetulan Kang Nugi ada juga di sini ya. Ada ya? Ya, boleh temukan. Oh ya. Jadi pas saya tahu kemarin pas ngelihat saya tanya Kang Reddy siapa PJ acara ini untuk masalah acara, ternyata Kang Nugi. Ini seakan-akan kayak skenario Allah juga gitu. Saya dari depan, ada Kang Reddy, ada Kang Nugi. Oh, ini kisah saya semua gitu. Nah ketika itu di rumah Kang Nugi, bayangin ya orang kesulitan gitu ya, datang ke rumahnya, mastermind. Saya nanya pertanyaan bodoh kawan-kawan sekalian. Coba tebak apa yang saya tanyakan Kang Nugi. Kang, kira-kira menurut Akang apa ya potensi bisnis yang bisa ngasilin 8 miliar per bulan? Saya bilang. Gila gak? Kang Nugi coba kata gini. Wah, kamu ini kalau saya tahu saya duluan bisnis itu gitu. Bener gak? Saya kira, ya juga ya, bener juga gitu. Kalau gua tahu gua duluan gitu. Ya juga ya. Ya mungkin saking pusingnya ketika itu. Nah ngobrol-ngobrol dalam mastermind kita saling bertukar energi positif. Sampai suatu ketika Kang Doi ngasih saran. Wah gimana kalau kamu nulis buku aja? Nah, buku apa Kang? Saya kan lagi bangkrut nulis buku. Ya tulis tentang ilmu yang tentang hal-hal yang kamu lakukan itu. Supaya jadi ibroh pelajaran hikmah untuk kawan-kawan di Indonesia. Kata Kang Doi kayak gitu. Enggak, kan ngelawan. Enggak gimana menulis, lagi bangkrut, lagi stres, mau konsentrasi gimana nulis, saya bilang. Udah, saya tolak. Saya pulang di rumah masih jualan ceker. Ya jualan ceker terus, ini kayak lebih pasti walaupun ya nggak pas juga. Nah ketika itu di rumah, ya saya dengan Mas Mirza, alhamdulillah Mas Mirza terus membersamai saya. Tepuk tangan buat Mas Mirza ya, mana Mas Mirza ada? Depan ada? Oke. Itu dia bilang, Mas, gimana kalau misalkan idenya Kang Nugi, Mas lakuin aja. Yang mana Mas? Yang nulis buku itu loh. Enggak, saya gak enak nulis bangkrut tuh gak enak gitu loh maksudnya. Ya bisa jadi kan niatnya rubah, niatnya untuk mengubah pemikiran ke orang-orang supaya gak ngalamin kayak Mas ini gitu. Oh gitu ya? Yaudah deh boleh. Apa ya? Yaudah kita kasih target ya, kasih deadline. Saya di coach sama Mas Mirza. Pokoknya seminggu harus jadi, wah gila banget. Seminggu harus jadi sekian. Pokoknya Mas setelah sholat tahajud malam, nulis buku sampai subuh kita ke pasar masak, siang besoknya gitu lagi. Terus-terusan sambil nulis gitu kan. Saya siap, deal, disiapin aja, wes deal aja lah gitu. Saya nulis, karena kebetulan waktu itu saya pernah nulis buku pertama ya. Jadi nulis buku pertama judulnya How to Get the Future dan alhamdulillah laku juga gitu kan, 3.000 eksemplar ketika itu. Dan kayaknya ada potensi di situ gitu, nulisnya kok bisa cepet gitu kan. Yaudah akhirnya saya nulis. Singkat cerita, tulisan ini jadi ya, buku ini jadi 7 bab ya. Judulnya adalah 7 kesalahan fatal pengusaha apa? Ada yang punya di sini, ada yang baca enggak kan? Udah baca ya? Ada pasti tahu lah. Itu ditulis hanya dalam waktu 7 hari kawan-kawan sekalian. Emosional banget ya. Bahkan saya sempat ketemu Ustaz Yusuf Mansur, dia baca bukunya. Saya lihat sekilas kayaknya ini buku ditulisnya ya sambil mewek ya, sambil nangis ya. Ya saya kok tahu ya, kelihatan gaya bahasamu katanya. Saking emosionalnya gitu kan. Saya tulis 7 hari selesai. Nah, kira-kira ngasilin duit gak kayak gitu? Saya nulis buku nih, nulis buku tuh ngasilin duit gak? Duitnya dari mana, benar gak? Saya mikir, oke, buku udah jadi, terus jualnya gimana? Terus nerbitinnya gimana? Modalnya kayak gimana? Masuk penerbit mayor, kayaknya waktunya lama. Kalau mau buat sendiri, duitnya dari mana? Tabungan harus habis semua. Mobil saya ketika itu udah punya mobil, harus jual. Punya tabungan untuk haji, harus jual. Jual, cairkan, bayar ke investor, semua habis. Langsung ide gendeng saya muncul di situ pertama kali ya. Kan, saya punya temen nih jago desain, dia bilang kan. Mas, bisa desainin buku saya gak? Yang mana Mas, judulnya apa? Ini, nanti namamu saya masukin di buku saya. Kan lumayan tenar nanti gitu. Udah kan belum tentu laku, bener gak? Oh iya Kang, ya siap. Akhirnya dia tulis kan, dia buat cover desain, ada 3 cover, saya pilih yang hitam supaya menunjukkan masa kelam gitu kan. Yaudahlah. Ada filosofinya Kang. Nah dari situ akhirnya, terus cover udah jadi. Duitnya mana? Udah, saya aktif di Twitter ketika itu. Langsung upload di Twitter, upload di BB, jadiin DP BBM ketika itu. Open pre-order apa? Open pre-order. Saya ngitung, Mas tolong cari percetakan ke Mas Mirza.
yang sekiranya harganya miring banget, costnya murah banget, tapi bisa kualitas terbaik. Langsung kita nyari-nyari ke daerah Rancaekek, kemana, keliling-keliling. Dapat satu buku itu harga HPP-nya Rp8.000. Ya, 8.000, cetaknya itu 3.000, supaya minimal standar cetak segitulah. Berarti 8.000 dikali 3.000 berapa? Hitung-hitung, 24 juta ya, bener ya? Bener kan? Jangan tunjukkan kebodohan saya dalam itu. Bener ya? 24 juta. Akhirnya saya mikir, oke 24 juta kita jual harga buku 60.000, saya bilang. 60.000 harus kejual berapa supaya dapat 24 juta? Hitung berapa eksemplar? Hitung-hitung, percayalah segitulah ya kira-kira. Nah, segitu, otak jualan saya mulai terlatih karena dulu saya basicnya network marketing, MLM yang memang jualannya gila-gilaan gitu kan. Jual pre-order lewat Twitter, lewat BBM, kita jual, terkumpul lebih dari budget yang dibutuhkan 24 juta. Bahkan terjual hampir 3.000 eksemplar. Ya, artinya 60.000 dikali 3.000 itu hampir berapa? Segitulah ya. Sekian puluh ratus juta lah gitu. Dan akhirnya terkumpul, oke, sip, kita buat ini aja, kita buat cetak. Akhirnya kita cetak, kita distribusikan. Di sini saya berpikir, ternyata saya mikir merenung, bertafakur gitu kan. Bahkan ada sebuah ketua hadis atau apa ya, saya lupa. Tafakur saatin khairun min ibadati sanatin. Ya, berpikir sesaat, sejenak, sejam itu lebih baik ibadah 1 tahun, lebih baik daripada ibadah setahun. Maksudnya apa? Terkadang kita berpikir mikir gitu kan. Nah, dalam hal ini tokat Musa saya apa? Tafakur itu. Bisa jadi tokat Musa saya adalah apa? Nulis, teman-teman. Wah, bisa jadi ini, Mas. Ya udah, Mas. Ini aja kita seriusin dunia penulisan. Yaudah, akhirnya kita sampai sekarang buat Billionaire Store, penjualannya setiap hari launching 10.000 lebih, segala macam. Alhamdulillah. Awalnya dari mana? Dari tokat Musa, kawan-kawan sekalian. Gak ada yang percaya. Nah, sekarang kawan-kawan sekalian, Anda sekarang dalam terlilit utang yang banyak, masalah yang pelik gitu kan. Terus impian yang besar sulit untuk diraih. Cari tokat Musanya kawan-kawan sekalian. Terus bergerak Safa Marwah, sekarang pikirkan tokat Musanya apa. Dan Anda gak bisa niru orang lain. Misalkan, kayaknya Kang Dewo ini dapat sekian, kok dapatnya gampang banget. Nulis itu namanya nyontek, gak bisa, rezeki orang beda-beda. Saya ketemu orang sukses, luar biasa kawan-kawan sekalian. Ada penulis buku yang dia tuh memang rezekinya itu di buku gitu. Ada yang nulis buku sampai difilmkan, ada yang nulis buku difilmkan gak susah juga gitu kan. Ada yang memang seminar publiknya laris tapi seminar corporate-nya gak laris. Ada faktor rezekinya itu beda-beda tiap orang. Saya ngobrol sama si Ipo, sama kawan-kawan sekalian, ngebahas tentang ini gitu. Ternyata benar. Mas Ipo cerita ke saya, aku tuh ya bisnis restoran semuanya tutup, gak ada bakat saya jualan makanan kata dia. Mas Ipo cerita ke saya gitu. Oh gitu ya, aku juga sama. Berarti faktor kliknya bukan di situ. Nah sekarang faktor klik itu apa? Tokat Musa kawan-kawan sekalian. Tokat Musa itu apa? Solusi itu apa? Dekat. Cari solusi terdekat. Kira-kira apa ya? Aku hobinya misalkan nyanyi, bisa jadi buat apa gitu. Saya hobinya masak, jual makanan, buat makanan segala macam. Saya ngajar, jadi pengajar dulu. Awal dari ngajar bimbel tiba-tiba buat sekolah gitu ya. Yang deket-deket aja. Kalau nggak dari diri kita solusinya dekat di teman kita. Teman saya ini jualan herbal. Ya kita jadi reseller dia dulu gitu kan. Teman saya jualan salon. Kita jadi berpartner dengan dia dulu. Jangan langsung pengen gede-gede gitu. Anda harus punya mimpi yang sangat besar. Tapi langkah itu harus kecil teman-teman. Dari yang terkecil. Gak bisa sekarang pengen omset sekian puluh M. Tapi langkahnya pengen langsung gede gitu. Bisa-bisa nyata tengah jalan bangkrut. Langkahnya harus yang terkecil. Termasuk ini ya. Solusi itu dekat. Dan ingat, yakin sama Allah pas jalaninnya. Ya, sering-sering berdoa sama Allah di setiap malamnya. Ya tunjukkan jalan yang terbaik buat kita gitu kan. Semoga yang setiap kita lakukan itu adalah memang Allah ridho dan yang terbaik buat kita gitu. Sama kayak dulu. Banyak yang gak tahu, bisnis saya tuh kurang lebih total kalau dihitung-hitung. Ada 15 bisnis yang pernah saya buka kawan-kawan. Ya, 15 bisnis yang pernah saya buka, 10 diantaranya bangkrut. Ya. Almarhum. Ya. Dan dari total itu pertama bisa bimbingan belajar, buka restoran, dapat dana lagi dari mahasiswa ketika itu jual di catering, bimbel, terus ternak domba, panuan, segala macam apa, sakit, bangkrut, semacam-macam kan sekalian. Nyarinya tuh di luar gitu loh. Nyarinya tuh di luar. Kayaknya laris. Ngeliat sekarang kayaknya hitung-hitung kayaknya jualan digital cuman dari 100 doang, 4.000 member dikali omsetnya 300.000, sekian 1,2 M. Wah, buat lagi kayak gitu. Kan panasan, benar enggak? Nah, kita jangan kayak gitu. Kita lalui yang punya sekarang apa? Itu jalanin. Seriusin, pasti dapat gede juga gitu. Kebayang ya?
Itu yang kedua kawan sekalian. Jadi yang pertama adalah tentang Safa Marwah, yang kedua adalah tongkat Musa. Ya. Yang ketiga, ini juga dari Kang Randy, tentang detonator kebaikan. Ya, ada yang tahu detonator? Detonator itu pematik bom. Ya, jadi bom yang bukan bom panci ya, bom beneran. Ya. Jadi bom yang bisa meluluh lantahkan suatu wilayah itu, pematiknya tuh cuman kecil banget, kecil gitu ya. Kita tekan langsung buah gitu kan. Kalau Anda yang suka nonton film action ya banyak lah kayak gitu, kejadian kayak gitu. Nah, detonator itu kawan-kawan sederhana gitu loh, sederhana. Tapi bisa membuat orang lain itu geraknya bisa membuat meluluh lantahkan banyak orang. Nah, sama dengan detonator kebaikan kawan-kawan sekalian. Ya, kita melakukan hal yang sangat sederhana, tapi bisa memancing kebaikan banyak orang. Ketika itu saya mikir, apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa jadi detonator kebaikan? Yang saya lakukan ketika adalah, pertama pasti nge-tweet. Kan? Saya nge-tweet terus, setiap hari cool tweet, bayangin, setiap hari cool tweet. Saksinya adalah Kang Randy ya. Wah kok kamu kok kuat tiap hari cool tweet? Ya saya tujuannya detonator kebaikan, sudahlah cool tweet. Moga ada yang tergerakkan, berubah dan segala macam. Karena apa? Dalam sebuah hadis mengatakan, barang siapa menunjukkan sebuah kebaikan, maka baginya pahala yang serupa dengan orang yang ditunjukinya. Enak kan? Cuma nunjukin doang orang kita malah dapat pahala pasif, bener ya? Itulah detonator kebaikan. Dan apa yang saya lakukan? Langsung saya kan berdoa. Dan saya datang ke guru saya, apa pesan untuk saya gitu kan? Banyak-banyak bantu orang. Apa? Banyak-banyak bantu orang. Bantu orang lain dahulu, dibantu Allah kemudian. Sejak itu kawan-kawan sekalian, sejak dapat pesan itu, saya berdoa sama Allah, ya Allah hadirkan orang-orang yang bisa saya bantu. Yang dengan kehadiran saya ini, dirinya bisa berubah, hidupnya bisa berubah, dan menjadi lebih baik lagi. Langsung mustajab kawan-kawan sekalian. Dikabulkan. Dan guru saya bilang, wah kalau kamu sekarang hutangnya bagimu itu adalah kelas paus, karena setiap orang punya kapasitas dia yang berbeda. Kalau bagimu adalah kelas paus, 8M itu, cari orang-orang yang punya utang kelas kakap. Sekian ratus juta gitu ya. Sekian ratus juta gitu. Kalau kamu kelas kakap, cari orang yang kelas teri yang baru jutaan utangnya. Dan setelah kamu cari dan temukan mereka, bantu mereka. Dengan cara apa bantunya? Dengarkan mereka, bantu mereka ngasih solusi dan segala macam, terserah. Dengan uang atau terserah lah. Yang penting mendidik mereka lebih baik lagi. Setelah dapat pesan kayak gitu, saya berdoa, dihadirkan dan mustajab. Singkat cerita, langsung orang-orang datang ke kantor saya kan kawan sekalian. Jadi ketika itu saya mulai buat usaha penerbitan saya itu yang sekarang namanya Billionaire Store. Langsung ada yang datang. Assalamualaikum, gitu kan. Ya, ada Kang Dewa, oh saya sendiri, oh saya gak tahu mukanya, oh ya datang. Ngobrol, ya kan. Kang, saya dengar Akang ini ya buka konsultasi. Oh iya silakan. Dia nggak tahu saya punya utang kawan sekalian. Nggak tahu. Dia tahunya saya buka konsultasi gitu ya. Hanya dia datang konsultasi, Kang aku Kang kesel banget punya utang 200 juta gini-gini. Oh dia sampai nangis tentunya ceritanya ya. Wah salah. Apa yang saya lakuin coba kawan-kawan? Apa yang saya lakuin? Simpel kawan sekalian. Saya tepuk pundaknya. Mas tenang utang saya 8 miliar ada temen. Wah Akang 8 miliar? Wah alhamdulillah saya masih kecil gitu. Pulang dia langsung, wah ternyata gitu. Teman-teman sekalian, gak ada yang pernah tahu loh kebaikan kita sekecil itu bisa berdampak luar biasa kepada orang lain. Saya pernah, ini terjadi juga sama saya. Suatu ketika saya ngumpul, ketika mastermind ketika itu saya lanjutkan cerita yang tadi dengan Kang Nugi, Kang Rey dan segala macam. Langsung Kang Nugi bilang, wah tuh gurumu yang itu dia gak tahu bilang katanya ke guruku bahwa kamu tuh gak pantas lo jadi coach katanya. Karena kan ketika itu saya buka konsultasi kan, buka jasa coaching juga gitu. Gak pantas jadi coach katanya. Bagi saya, guru yang itu yang bilang kayak gitu, itu bagi saya tuh udah kayak, oh itu guru bawa banget gitu. Kok tega-teganya ngomong gitu ke saya? Ngerti maksud saya? Kamu gak pantas jadi coach, itu nusuk bro. Ya Allah ya Robby, gua apalagi nih yang harus apalagi gitu kan, buka selain nulis buku, buka jasa konsultasi apalagi. Akhirnya saya pulang. Saya datangin Kang Randy, datangin di warteg ya kalau nggak salah, di warteg, ya kan, di warteg kalau nggak salah. Langsung kita makan, Kang, saya cerita Kang Randy, Kang, saya gini kata si ini, saya nggak cocok jadi coach, saya nggak bisa jadi konsultan, gini, nggak pantas lah katanya gini. Apa yang dilakukan Kang Randy kan, tahu nggak? Sama apa yang saya lakukan ke teman saya tadi, ditepuk pundak saya, wah. Aku percaya kamu bisa jadi coach, aku percaya kamu bisa jadi konsultan, aku percaya kamu bisa memberikan manfaat banyak bagi orang lain.
Dan aku percaya itu kamu harus terus bergerak menebar kebaikan dan segala macam. Sampai sekarang saya dengerin dia dan sekarang saya jadi coach beneran. Kebayang teman-teman. Kalau saya fokusnya hanya dengan bisikan syaitan yang mungkin itu terjadi pada guru kita yang lainnya, ngerti maksud saya? Kamu gak pantas. Kan kita berhenti, benar gak? Kayaknya iya kata coach yang itu kayaknya gak cocok, yaudah deh berhenti. Kan diem. Tapi dengan cuma sekali sentuhan, efeknya luar biasa kenceng. Gitu kan? Dan itu yang saya alami dan saya lakukan kepada orang lain. Pernah satu ketika, ya saya juga itu ya buka konsultasi segala macam. Akhirnya saya ada teman yang mempercayakan ke saya. Akhirnya kita sama Mas Mirza, saya dengan Mas Mirza pergi ke Surabaya. Ada klien 9 orang. Ya bahkan di sini juga salah satunya kliennya ada di sini, Mas Gopal yang akhirat. Nah kita itu boleh tepuk tangan Mas Gopal ya. Mas Gopal tahu lah dengan kawan-kawan yang dari Surabaya lainnya. Ketika itu saya lagi susah, tapi saya dengan itulah karena saya ingin jadi detor kebaikan untuk bisnis mereka gitu kan. Yaudahlah saya datengin, saya coaching. Kontrak 6 bulan kalau gak salah, kontrak 6 bulan. Kita dibayar kurang lebih hanya sekitar gak nyampe 20 juta. Ya, bayangin 6 bulan gak nyampe 20 juta. Dan kita megang 9 klien bukan satu kan kawan. Jadi setiap sebulan sekali saya datang ke Surabaya nge-coaching 9 klien. Tapi dengan prinsip ini, saya berbuat baik, harus berbuat baik. Gimana caranya lah. Kita berangkat ke Surabaya. Saya pernah ke Surabaya sampai di bulan ke-5 ke-6 tuh saya gak bisa berangkat karena sakit kita itu. Saking diporsirnya, Mas Firza yang berangkat sendirian. Tapi sekarang kawan-kawan sekalian, siapa yang sangka gitu kan. Bisa jadi sekarang perusahaan saya berdiri dengan aset yang luar biasa, omset yang luar biasa. Bisa jadi karena detonator kebaikan saya terhadap orang lain. Bisa jadi. Ngerti maksud saya? Nah Anda pun begitu kan kawan sekalian. Gak pernah tahu Anda sekarang cuma sekedar dengerin orang doang. Kadang orang tuh gak butuh solusi, bener gak? Orang cuma butuh didengerin, bener gak? Curhatnya sok, sabar ya, Udah nangis, lega loh dia. Gak dikasih solusi, udah kasih teh aja udah. Selesai. Ngerti saya? Hal sederhana tapi bisa powerful bagi orang lain. Itulah detonator kebaikan. PR Anda adalah sekarang jika Anda ingin bergerak, pikirkan hal sederhana apa yang bisa Anda lakukan agar bermanfaat bagi banyak orang. Nge-tweet. Buat status Facebook. Jangan nunggu ahli Anda buat status Facebook kawan-kawan. Aku makan apa atau kayak rengginang kayak apa gitu. Lebay udah gak? Lah siapa tahu tulisannya di Facebook itu yang singkat. Jebret di share 1000 orang, 100 orang. Manfaat orangnya ada yang nangis, ada yang apa. Orang lain bisa jadi berubah kawan-kawan. Gara-gara status Anda. Gak dibayar tapi jadi tabungan kebaikan buat Anda. Karena Anda jadi detonator kebaikan. Kebayang ya? Itulah detonator kebaikan. Hikmahnya apa? Anda harus banyak bantu orang lain. Ya. Hadis juga sudah disampaikan tadi sama Mas Sabtu hari ya. Jika Anda ingin memudahkan urusannya di akhirat, dunia dan akhirat, maka bantu orang lain. Ya. Ini jadi hadis yang sangat powerful. Bagi Anda yang sekarang hidupnya penuh dengan masalah, ya, masalah gak selesai-selesai, bantu banyak orang. Gak harus banyak juga sih. Ya mungkin orang sekitar Anda, samping, kiri, kanan, depan, belakang, bantu mereka. Gitu ya. Terus lakukan banyak kebaikan. Dalam hal apapun. Saat senggang nganggur dikit, nge-tweet, atau misalkan buat status Facebook lah sekarang, tweet udah gak musim ya. Facebook, share, atau kalau gak bisa buat status Facebook, ya share status kita. Mas Sabtu, Kang Randy, Kus Fahmi, saya yang bagus-bagus share tuh. Ya, bisa jadi Anda pun jadi pahala dari situ. Orang lain baca, Anda dapat pahalanya. Gitu. Kebayang ya? Itu yang ketiga, keempat ya? Ketiga. Nah, dalam episode kehidupan berikutnya, melanjutkan cerita ini, ada sebuah istilah ketika karena dia bilang bahwa dalam kehidupan kita itu kadang mengalami yang namanya small test, ya, tes kecil gitu kan, ujian kecil, tes sederhana. Ini pun yang saya rasakan, ya, ketika itu, udah lama nih bergerak, udah nulis segala macam, kayaknya terus ngisi coaching juga, kayaknya kayak gak menghasilkan lah gitu. Sehingga pada akhirnya saya mikir apa lagi ya gitu. Pas lagi mikir apa lagi ya, malah diundang di banyak tempat. Ya, saya diundang di beberapa perusahaan, di beberapa komunitas dan segala macam. Sampai suatu ketika ada undangan yang datang lagi-lagi dari guru saya sendiri, Kang Randy. Ya. Gak tahu kenapa kok percaya gitu sama saya. Gitu. Ketika itu malah anehnya, Mas, kata Mas Mirza manajer saya juga, Mas, ini ada undangan ngisi di Keke Collection, ketika itu namanya masih Keke Collection. Ini ngisi Finlit katanya. Finlit financial literasi. Insya Allah saya bisa ngajarin financial literasi gitu kan, Melvin bisa. Tapi kan kayaknya gak gue banget gitu. Gue ini energinya selling bukan keuangan gitu. Tapi saya mikir, ini small test nih saya bilang. Yaudah Mas, iyain aja. Ya.
Saya gak nanya budgetnya berapa, iyain aja gak enak, tajin sama guru. Siap. Terus saya berangkat, saya Mas Widya berangkat naik travel, maklum gak punya mobil, naik travel dari Bandung. Biasa pakai jas, masa perusahaan gak pakai kaos gini, bener ya? Jas gitu kan, jas juga cuma satu-satunya, beli di Gede Bage harga murah gitu. Terus akhirnya kita ke Bogor naik travel, berhenti di mana gitu saya lupa, dan untuk ke tempat Hotel Amarosa di Bogor itu lumayan jauh. Saya pikir, Mas ini Hotel Amarosa di mana? Nanya-nanya, daerah sana. Dekat kata orang sekitar sana, dekat Kang. Oh dekat, ya udah jalan. Sama Mas Widya saya jalan di tempat travel sampai ke Hotel Amarosa. Jalan udah lama, udah 15 menit kok gak nyampe saya bilang. Deketnya ini sedekat apa gitu. Mas naik angkot aja yuk. Kita akhirnya, Mas naik taksi aja yuk saya bilang. Mas budget lumayan mas, taksi mas, masih aja ngirit orangnya ya. Ya, naik angkot. Kebayang teman-teman pakai tas, pakai rapi, terus ada angkotnya tuh udah ada ibu-ibu, nenek-nenek segala macam, bau kabeh gitu ya. Terus saya sama Mas Widya datang, masuk gitu kan, pakai jasan dia, ya Allah saya bilang, yaudahlah small test, udah jalan, terus kita nyampe juga akhirnya di tempat Amarosa, saya di bawah keringetan ya, sudah capek kan, udah segala macam. Di toilet itu saya mikir, ngaca gitu kan, sampai pernah berpikir kayak gini, ya Allah kok gini banget gitu loh, ngerti maksudnya, kok nyari duit gini banget gitu, maksudnya, sampai harus ya berlagak keren, misalnya pakai jas gitu kan, harus naik angkot pada saya ini kok gini banget ya Allah. Tapi ya saya sempat nangis juga di situ. Udahlah, air matanya dihapus, saya ke atas ketemu Butika, ngisi akhirnya di distributornya di situ. Ngisi, gak tahu pesertanya ngerti atau enggak gitu ya. Oh ya ngisi aja gitu ya. Pas pulang juga dikasih, alhamdulillah lah lumayan gitu kan. Walaupun yang angkanya sekarang dapetin segitu bisanya cuma 5 menit juga bisa dapat gitu kan. Kalau ngeblas email, songong. Ya intinya apa? Sebelum Anda pengen dapat omset yang sangat besar kawan-kawan sekalian. Sebelum Anda sekarang pengen omset dapat 100 juta per hari, 1 M per hari, lakuin dulu, lalui dulu ujian-ujian kecil teman-teman sekalian. Ujian kecilnya apa? Bisa jadi Anda disuruh packing-packing gitu kan. Ya, masa harus aku gengsi dong bisnis owner packing-packing, bener gak? Bisa jadi kayak gitu, cuman ya ini ujian gitu kan, ujian kecil. Anda sekarang diminta untuk apa, misalkan ngejadiin catering banyak, ini harus bisa melalui tes ini nih sebelum dapat order yang lebih banyak lagi. Tes-tes kecil itu yang bisa membuat kita menjadi besar kan teman-teman sekalian. Dan saya banyak sekali dites dengan ujian yang sangat kecil ini. Yang sekarang alhamdulillah membuat saya makin, saya kadang sama istri bilang, ya Bun, kita ini usia masih 25 tahun. Tapi kok kayaknya usia udah kayak 38 tahun ya. Ini serius teh, bener. Maksudnya tuh, kok kayaknya episode kehidupan tuh kayaknya udah gitu kan. Ngeliat teman saya, Kang ada lowongan gak? Padahal seangkatan loh. Kang ada lowongan kerja gak? Ya Allah, IP lu 3,8, gue 3,1 aja. Gini, maksudnya gitu, ngerti maksudnya? Ya Allah, dia masih sibuk nyari kerja. Ada yang lagi kejurat, wah aku tuh gini-gini ya, aku tuh bingung kan sekarang pacar aku gini. Ente udah baru nyari pacar itu loh. Gue udah nikah, udah ujian, bener, ini serius teman-teman. Ya udahlah, wes sudah. Makanya itulah yang harus kita lakukan di kehidupan itu, hal-hal kecil kita lakukan secara konsisten. Bisa jadi itu membuat kita besar suatu saat nanti. Nah ini, hikmahnya apa? Lalu ujian kecil dan nikmatin prosesnya kawan-kawan. Jangan protes. Ya, harus nikmatin prosesnya. Aduh, ya itulah tadi saya naik motor hujan-hujanan kemana, terus juga di mana-mana. Pokoknya kalau saya ceritain detailnya bisa jadi novel gitu. Bahkan jadi film bisa jadi. Kode ya. Kebetulan ada Kang Redi, ada Mbak Asma gitu. Itu open loop namanya kalau di teknik. Oke, nah nikmatin prosesnya kawan-kawan sekalian. Anda jangan sekarang pengen tiba-tiba gede gitu kan. Pengen dapat omset 1 miliar langsung. Padahal sekarang omset 100 ribu per hari ya susah gitu kan. Nikmatin prosesnya. Capek pasti. Ya, jangan berhenti sampai pingsan gitu kan. Istilahnya gitu. Itu gak bagus juga itu buat kesehatan ya. Jadinya kayak saya gitu. Ya Anda harus gerak, berjuang segala macam supaya bisa mendapatkan hal yang besar, nikmatin proses itu. Ya, tidak ada ceritanya sukses itu instan. Semuanya instan pasti berakhir dengan instan. Cepat pasti aja, pasti itu saya yakin. Ya. Makanya nikmatin prosesnya. Itu yang keempat. Yang kelima kawan-kawan tentang doa Nabi Yunus. Yang juga saya dapatkan dari Kang Randy. Ceritanya tahu ya? Ceritanya ketika Nabi Yunus ditelan ikan paus ya. Ikan paus itu Nabi Yunus itu Nabi siapa ya? Iya benar ya, Nabi Yunus. Doanya apa di dalam Al-Quran? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau Anda tafsirkan tuh ayat itu, la ilaha illa anta, tidak Tuhan selain Engkau,
subhanaka, subhana berarti maha suci engkau, inni kuntu minadz dzalimin, sungguhnya saya penuh dengan jadi orang dolim, penuh dengan kezaliman. Bukan, ya Allah kok gini sih gitu, gak curhat gitu loh. Tapi dia ngaku bahwa dia punya banyak dosa, dia dolim, punya banyak kesalahan. Nah itu juga yang harus kita lakukan kawan-kawan sekalian. Ya, Anda harus ingat dalam proses kehidupan ini, episode kehidupan Anda, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat. Mas Safir udah cerita tadi. Walaupun bisa jadi itu enggak, apa ya, ini deh. Sekarang, Anda ngelihat mesin jadi saya, Anda jadi saya. Utang 8M, duit orang lain, bener ya? Duit orang lain. Kalau ngitung-ngitung dosa gitu ya, dosa saya apa? Sekali lagi, dosa saya apa? Yang besar gak ada. Hitung 10 dosa besarnya, apa ya gitu. Tapi di satu titik ketika itu saya nanya ke guru saya, untung guru saya jawabannya majeleb gitu. Wahai guru, Pak, saya bingung. Masalahnya ini saya bukan salah saya 8M ini. Saya kan cuma ini, dosa saya apa? Saya kok bisa ujian saya gini sih? Baru 18 hari nikah langsung bangkrut segala macam. Wah, saya komplain lah di situ ke guru saya. Ya, bukan ke Allah, ke guru saya. Guru saya langsung bilang, "Nah, di situ dia, Wak," kata dia. "Kesalahan terbesarmu adalah karena kamu tidak tahu kesalahanmu apa." Bentar. Gimana? Dosa terbesarmu adalah ketika kamu tidak tahu dosa terbesarmu apa, kata dia. Ngerti maksud saya? Disitulah dosa-dosa kecil yang sering kita ulang. Ngerti ya? Banyak sekarang testing 10 dosa besar, checklist lah ada yang kita lakuin. Zina mata, apalah, terus dengkian sama orang, hasut segala macam. Itu yang sering kita lakukan. Makanya kita harus banyak-banyak istighfar sampai sekarang. Setiap harinya istighfar, tobat, itu kan sholat tobat, baca sholat tobat, banyak-banyak istighfar. Karena istighfar itu banyak, luar biasa banget. Saya teringat kisah seorang imam di zaman tabi'in itu kalau gak salah di masa zaman ketika para rasul sudah meninggal tapi bertemu dengan para sahabat. Pada masa tabi'in ketika itu ada yang namanya Hasan al-Bisri. Hasan al-Bisri adalah seorang imam yang dia tuh jadi rujukan bagi banyak orang. Beda dengan orang zaman sekarang. Kalau ulama itu zaman sekarang dari masjid ke masjid, bener ya? Kalau zaman dulu kawan-kawan sekalian, kalau pengen dapat ilmu dia, datang ke dia. Sejauh apapun itu. Jadi dia diam doang, udah datang masanya jamaahnya banyak. Kalau sekarang kan kadang ustadz itu kan keling-keling, bener ya? Kalau dulu diam. Nah ketika itu Imam Hasan al-Bisri ada sebuah majelis kajian, ngobrol-ngobrol dia nyampaikan ada seorang yang jauh dari sana dia bertanya, berdiri, "Wahai Imam, aku mau nanya, saya mau tanya. Saya bingung, saya orang jauh dari sini. Saya berkilo-kilometer saya jalan ke sini. Hanya saya ingin dapat solusi dari engkau wahai Imam. Karena saya dengar engkau sangat memberikan solusi sangat luar biasa. Saya ingin bertanya, di desa saya udah bertahun-tahun musim kemarau," kata orang tersebut. "Dan sampai sekarang susah sekali turun hujan. Apa yang harus saya lakukan?" Jawaban Imam Hasan al-Bisri apa? "Pulang, sholat, tobat, dan banyak-banyak istighfar. Dan ajak keluargamu di sana banyak-banyak istighfar." Tanpa pikir panjang lagi dan banyak protes, siap. Akhirnya dia pulang, banyak-banyak istighfar, dan banyak-banyak ajak orang lain supaya beristighfar. So ketika di minggu kemudian, orang lain ketika kajian, ada yang tanya lagi, "Wahai Imam, saya sudah mencintai istri saya sejak lama. Saya sudah menikah dengan istri saya sejak lama, hampir 8 tahun lebih saya menikah dengan istri saya. Tapi sampai sekarang saya belum pernah diberikan keturunan, wahai Imam. Kasih saya solusi apa yang saya lakukan supaya saya bisa punya keturunan." Apa yang dilakukan oleh Imam? Pulang, banyak-banyak istighfar, ajak istrimu beristighfar. Oke Imam, siap, pulang. Minggu berikutnya lagi, ada lagi kajian, ada lagi yang nanya, "Wahai Imam, aku kok kayaknya udah kerja mati-matian, kok susah banget nyari harta, ini susah banget dapetnya, gimana nih solusinya?" Pulang, banyak-banyak tobat, banyak-banyak istighfar. Sama solusinya kawan-kawan. Kayaknya kalau kita jadi ustadz gitu kayaknya enak banget ya. Istighfar satu jurus kan. Nah sampai suatu ketika kawan-kawan sekalian ada seorang di dalam jamaah itu kayaknya udah, kalau kita ibaratnya ahli workshop gitu ya. Dia jamaahnya itu udah kayak tiap hari ngikutin imam. Dia angkat tangan, berdiri, "Wahai Imam, saya penasaran. Selama ada orang yang ikut kajian di sini bertanya, selalu engkau memberikan solusi dengan cara istighfar. Aku mau tahu, kenapa engkau melakukan itu wahai Imam?" Apa jawaban imam? Dia cuma bisa tersenyum. Lalu dia menjawab, "Karena Quran mengajarkan itu." Kita buka surat Nuh ayat 10 sampai 12 ya. "Qul tastaghfiru fa innahu kana ghafaro." Lalu di ayat berikutnya fa yumditkum segala macam, saya enggak hafal ya. Dari situ bahwa solusinya adalah kalau kamu kekeringan, susah keturunan, susah harta dan segala macam, banyak-banyak beristighfar. Dan itu yang ibaratnya alhamdulillah terus saya lakukan. Saya beristighfar dan banyak beristighfar.
Dan sampai sekarang alhamdulillah juga masih hidup, ibaratnya perusahaan juga kokoh, bisa tumbuh segala macam, bahkan sekarang udah hampir selesai tuh kerugian saya itu. Bahkan kalau mau lunasin juga bisa semua gitu. Kalau mau gitu kan. Kenapa? Ya Allah kita gak pernah tahu solusi yang Allah berikan itu kayak gimana. Tugas kita adalah terus memberikan yang terbaik versi kita dengan cara apa? Lakukan yang terbaik, ibadah terbaik, dan banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu yang kelima. Ya, jadi yang kelima itu adalah doa Nabi Yunus. Hikmahnya apa? Berbanyak istighfar, jauhi maksiat. Ya, banyak istighfar. Ya, jauh maksiat gimana? Ya ada sekiranya kemaksiatan, jauhilah. Ya, jauhi gitu kan. Nah, sekarang yang keenam, ini yang membuat saya apa ya? Ya mikir juga gitu. Ketika saya sudah mulai bisa bangkit, sudah bisa bergerak, sudah bisa memberikan yang terbaik, sudah bisa menyelesaikan segala masalah episode kehidupan sebelumnya, ternyata Allah belum selesai gitu loh. Ketika saya belum selesai ceritamu, Wak gitu. Ya, Anda tahu santan ya? Santan itu kan kalau kata Randy bilang di video yang saya share viral itu kan nyampe hampir 500.000 view loh di Facebook. Mas Randy bilang santan itu dari mulai kelapa jatuh, udah jatuh, dibelah, dikerok, diperas, digodok, terus segala macam banyak ya. Prosesnya tuh lama banget dari kelapa sampai jadi santan. Dan saya berpikir saya kira ujian saya selesai. Saya kira oh udahlah utang doang selesai. Alhamdulillah udah selesai. Ternyata tahun lalu ya bulan September, akhir bulan September, akhirnya saya tiba-tiba ketika pulang ngisi dari Bogor, nyampe Bandung tanpa tanda-tanda yang jelas, tanpa ciri-ciri yang jelas juga. Akhirnya saya terdampar ya di kasur dan saya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit saya divonis penyakit yang langka ya. Langka sampai harus nunggu beberapa jam untuk mendiagnosa tersebut. Pas di rumah sakit saya akhirnya dinyatakan terkena GBS ya, Guillain-Barré syndrome ya. Nah di situ ketika saya mulai jatuh gitu kan, ketika saya mulai sakit dan saya perhatikan istri saya yang cerita gitu ya, bahwa GBS itu penyakit yang langka dan obatnya juga mahal ya. Obatnya itu satu botolnya itu 4,5 juta. Dan saya ngabisin 50 botol. Ya, itu baru obat yang satu. Ada satu lagi obat plasmaparesis namanya dan mahal juga. Ya, tidak kurang dari 500 juta budget yang kita keluarkan untuk bisa menyelesaikan penyakit tersebut. Cuman bukan itu yang saya ceritain. Pas saya jatuh, pas saya sakit lagi gitu, saya berpikir, oh masih ada ujiannya gitu. Ngerti ya maksudnya? Wah ini belum jadi santan gitu kan. Oke lah. Sampai suatu titik saya dalam kondisi kritis ya, ini cerita dari istri saya karena saya nggak tahu ya, karena saya ngalamin gitu. Saya tidur kondisi kritis, udah gak bisa nafas, hampir wafat lah ibaratnya. Dan saya dipasang ventilator dan ketika itu benar-benar saya dalam kondisi saya agak sadar, saya memang seakan-akan berada di alam lain gitu kan. Saya mengalami, kayaknya udah Allah tuh udah kayak mengambil gitu kalau digambarin tuh ya. Cuma dengan doa kawan-kawan sekalian, doa teman-teman gitu kan, doa keluarga, doa istri juga gitu kan. Ya akhirnya ya sampai sekarang saya bisa duduk di sini terus bisa sharing lagi dan segala macam, dan saya sadar bahwa ternyata ujian saya belum selesai. Sampai satu titik saya pernah ketika saya ketika saya terbaring gitu, ya Allah salah saya apa gitu. Sampai saya komplain lagi kayak gitu, kayak pas waktu bangkrut. Salah saya apa? Saya kalau dari segi kesehatan, olahraga teratur. Ya, olahraga setiap hari saya olahraga. Makan teratur, istirahat teratur, semua teratur. Terus saya berbaikan, saya setiap hari buat status Facebook, kalau di-share banyak orang. Grup saya 100.000, banyak orang yang nunggu status saya. Saya nulis buku, banyak orang yang terbantu dengan buku saya. Wah, banyak yang terbantu. Saya mikir, ya Allah salah saya apa gitu kan. Jadi seperti itu ya, tadi kembali lagi poin kelima, ya mungkin saya banyak dosa di situ kan. Sampai istri saya sempat ibaratnya udah nantangin Allah gitu kan. Udah dalam kondisi kritis, dokter bilang, Bu, mohon maaf ini 50-50 katanya. Pas sampai pernah nanya, Dok, saya penasaran di sini yang kena GBS ada berapa orang? Ada 3 orang, Bu. Yang pertama itu selamat, alhamdulillah, tapi kondisinya sekarang ditinggalkan keluarganya karena biayanya besar dan segala macam, gak ada yang tanggung jawab. Yang kedua itu wafat. Yang ketiga, Dok,
suami ibu katanya. Berarti saya 50-50 bener gak? Ya Allah saya itu terus dengan banyak berdoa, sampai istri saya berdoa, ya Allah, wes pokoknya udah kayak nantang lah. Katanya kamu ini maha rahman, katanya kamu ini maha pengasih, katanya kamu ini maha penyembuh. Kalau memang kayak gitu pada sembuhkan suami saya. Sampai kondisi kayak gitu. Karena pertamanya ya itu nantangin itu loh. Dan saya kondisi kritis hampir meninggal lah ibaratnya. Sampai satu ketika ini saya salut dari istri saya, dia diam, dia nyesal karena udah gitu ke Tuhan, gitu ke Allah. Ya Allah saya pasrah jika sekandainya suami saya dipanggil gitu kan. Saya pasrah jika sekiranya gini dan segala macam cerita dari istri saya. Dan malah ketika itu kawan-kawan sekalian, saya malah bangun. Dokter mengatakan, ini mujizat katanya. Ini mujizat, gak ada selama ini sejauh ini penderita penyakit GBS yang bisa sekuat Mas Dewa katanya. Dokter mengatakan seperti itu. Dan saya kalau misalnya gak ada istri saya, wah saya udah kayaknya ya gak ada apa lah ya, gak ada harapan lagi lah gitu. Gak ada harapan lagi. Tapi untungnya sih saya terus membersamai saya sampai sekarang. Dari mulai dulu bangkrut sampai kemarin juga hampir berwafat, terus membersamai saya. Inilah santan kehidupan, ya. Saya yakin Anda juga mengalami kondisi serupa, mungkin beda hal. Ya, kondisi ketika Anda udah jatuh tertimpa tangga gitu kan. Ibaratnya banyak banget. Tapi yakinlah bisa jadi Anda belum jadi santan yang benar-benar santan. Ada episode kehidupan berikutnya yang mungkin perlu Anda lalui. Yang itu pasti lebih baik buat Anda. Maka hikmahnya adalah pasrahkan diri Anda kepada Allah dan terus berjuang. Mungkin kalau misalkan ketika saya terbaring, saya nyerah gitu ya udah saya wafat. Sampai dokternya ketika itu kebetulan non muslim, ya, sampai bilang, saya belum pernah nanganin pasien yang sekuat ini gitu. Karena saya punya ibaratnya rahasia besar itu apa? Pasrah udah. Ketika dulu bangkrut pasrah. Orang bilang, aku penjarakan kamu, aku bakar rumahmu, silahkan. Silahkan, pasrah udah. Gak ada tapi-tapi lagi. Terus kemarin pas tidur, mau panggil silakan, wafat juga silakan, pasrah. Tapi sekarang saya bisa bangkit dan bisa beda depan Anda kawan-kawan. Oke, yang terakhir, karena waktunya udah habis, ya saya lihat time's up. Dan yang terakhir adalah tentang semangat langit. Ya, ini program yang di Kang Randy buat juga. Dan bagi saya semangat langit itu adalah tentang sangka baik sama Allah. Ya, Anda hadir di sini bukan tanpa maksud, ya. 800.000 itu bukan uang murah gitu kan. Anda hadir dari berbagai daerah datang sini pasti ada maksud. Allah pasti menentukan maksud buat Anda. Ada yang bilang seminar itu gak dampak, seminar itu gak ngefek, seminar itu gak ada hasilnya. Tapi bukan itu yang kita harapkan. Bisa jadi ada datang ke sini ada rangkaian dari Safa Marwah Anda datang. Bisa jadi Allah berikan kekuatan luar biasa buat Anda, teman-teman sekalian. Dan ingat, sangka baik sama Allah. Sangka baik sama Allah pasti ada maksud. Bisa jadi sini jodoh Anda, bisa jadi klien Anda, bisa jadi ini adalah ladang perubahan Anda untuk lebih baik lagi. Dan pastikan langkah kita ke sini, pulang dari sini, itu tujuannya bukan hanya sekedar omset, bukan hanya tujuannya aset, bukan hanya sekedar bisnis, tapi ada obsesi akhirat di sana. Ya, apa itu? Untuk menabung kebaikan. Punya omset banyak, kita sedekahin banyak, bantu orang lain sebanyak mungkin. Itu yang terbaik. Karena kita tidak pernah tahu kehidupan kita nanti seperti apa. Skenario kehidupan Allah pasti yang terbaik, walaupun kita tidak pernah tahu itu. Ya. Bagi kita mungkin ini kayaknya susah, sulit gitu kan. Bisa jadi itu yang terbaik buat kita. Maka di akhir sesi ini saya mendoakan semoga kawan-kawan yang hadir di sini, yang hari ini hadir, semoga Allah memberikan kemudahan di setiap langkahnya, di cahaya hidupnya, bisnisnya makin melejit, hidupannya makin bertumbuh, kehidupan keluarganya makin sakinah, dan semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.